Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang seringkali didiskusikan oleh banyak orang Kristen di kalangan tertentu, yaitu apakah rema berbeda dengan logos? Sebagaimana kita ketahui, seringkali di beberapa gereja sebelum firman Tuhan disampaikan, ada hamba Tuhan atau orang lain yang berdoa, dan biasanya berdoanya begini: Tuhan, kiranya firman-Mu yang akan disampaikan, yaitu logos, menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Seolah-olah antara logos dan rema adalah berbeda. Logos adalah firman yang disampaikan, tetapi rema adalah firman yang mengena di dalam hati seseorang. Jadi logos adalah firman secara umum, tetapi rema adalah firman secara khusus yang menyentuh hati orang, yang mengubahkan orang. Nah, apakah pembedaan antara logos dan rema semacam ini adalah pembedaan yang bisa dipertanggungjawabkan? Jawabannya adalah tidak, dan saya akan memberikan 3 alasan. Yang pertama adalah karena sebetulnya kata rema dan logos dipakai tidak dibedakan, dalam arti mereka dipakai secara sinonim. Contoh yang paling jelas adalah di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 44. Pada waktu Petrus berkhotbah di depan Kornelius dan seisi rumahnya, maka dikatakan ada satu ayat yang menarik di sana. Petrus menyampaikan rema dan mereka mendengar logos. Ini menarik sekali karena biasanya orang-orang dari kalangan tertentu mengatakan yang disampaikan itu logos, orang lain menerima sebagai rema. Tetapi di ayat itu dikatakan bahwa Petrus menyampaikan rema, orang lain mendengar logos. Dari ayat ini terlihat bahwa pembedaan antara rema dan logos yang dilakukan oleh banyak gereja adalah pembedaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dalam kenyataannya malah kalau kita mencari kata rema di dalam Alkitab, maka kita akan menemukan kata ini tidak selalu artinya firman Tuhan. Bahkan tidak selalu artinya positif. Di dalam Matius 12 ayat 36 misalnya, dikatakan bahwa setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Nah, kata-kata di sana memakai kata Yunani rema, padahal yang diucapkan sia-sia. Kalau saudara melihat proses Tuhan Yesus ditangkap dan diadili, maka ada banyak tuduhan palsu yang dimajukan. Tuduhan di situ juga memakai kata rema. Ini alasan pertama mengapa rema dan logos tidak boleh dibedakan. Yang kedua, saudara, mengapa rema dan logos tidak boleh dibedakan? Karena itu seolah-olah kita membatasi otoritas firman, kuasa firman pada manusia. Kalau manusianya menerima, kalau manusianya meresponi, kalau manusianya tersentuh, kalau manusianya mendapat berkat, baru logos berubah menjadi rema. Jelas konsep semacam ini bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan disampaikan adalah firman Tuhan yang berkuasa. Baik diterima atau tidak diterima, tetap firman Tuhan tidak mungkin kembali dengan sia-sia. Seperti hujan yang turun, dia pasti akan turun dan membasahi tempat-tempat tertentu. Begitulah dengan firman Tuhan. Maka firman Tuhan tidak dibatasi oleh respon manusia. Yang paling jelas adalah dalam kisah Yesaya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-6, Tuhan mengutus Yesaya dan Tuhan mengatakan, beritakanlah kepada orang-orang Israel. Dengarlah tapi mengerti jangan, lihatlah tapi jangan memahaminya. Dengan kata lain, sebetulnya Yesaya dipanggil untuk sebuah tugas yang sulit. Dia harus memberitakan kebenaran, tapi Allah tahu bahwa orang-orang Israel tidak akan menerima berita yang dibawa oleh Yesaya. Tapi apakah berarti firman yang disampaikan oleh Yesaya bukan firman yang berkuasa? Apakah firman Tuhan itu baru memiliki kuasa kalau diterima oleh orang lain? Jelas tidak. Firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah, yang keluar dari mulut para nabi, yang keluar dari para rasul adalah berkuasa, terlepas dari respon manusia. Yang ketiga, mengapa kita memahami bahwa rema dan logos tidak berbeda?
Karena pembedaan semacam itu sangat mirip dengan konsep teologi liberal yang disebut dengan neo-orthodox atau Barthianisme. Ada seorang tokoh yang bernama Karl Barth, dia hidup dikelilingi oleh banyak orang liberal. Kemudian dia mencoba untuk sedikit lebih baik dari mereka. Dia mengatakan Alkitab itu tidak bisa keliru, tetapi dia bagi. Alkitab yang tertulis bisa keliru, tetapi Alkitab yang mengena di dalam hati kita yang tidak bisa keliru. Jadi dia membagi antara Alkitab yang tertulis dengan Alkitab yang mengena, Alkitab yang menyapa kita secara langsung. Pembedaan ini sangat mirip dengan pembedaan antara logos dan rema. Dan itu pembedaan dalam konteks teologi liberal. Jadi kita menolak pembedaan rema dan logos pertama karena memang dari sisi kata-kata Yunani mereka berdua sinonim, rema dan logos. Rema tidak selalu merujuk pada firman Allah. Yang kedua, karena membedakan itu berarti kita membedakan antara firman Tuhan yang disampaikan dianggap kurang berkuasa dibandingkan dengan firman Tuhan yang disampaikan dan mengena di hati orang lain dianggap lebih berkuasa. Dan yang ketiga, karena pembedaan itu mirip sekali dengan konsep liberal, yaitu di dalam teologi neo-ortodoks. Kiranya kita semua semakin mengerti ini dan kita semua semakin menghargai firman Tuhan. Apapun yang keluar dari mulut Allah dan hamba-Nya, apa yang keluar dari firman Tuhan kitab suci adalah tetap firman Tuhan yang berkuasa, terlepas dari bagaimana orang meresponinya. Tapi saya mengajak saudara semua untuk membuka hati, meresponi setiap firman, meresponi setiap kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin.